Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan Ibu Miftahul Khairah. Ibu di sini mengajar bimbingan klasikal. Sebelumnya ada yang pernah mengikuti layanan bimbingan klasikal? Oke, jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu. Bimbingan klasikal itu adalah pemberian pelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Gunanya dalam membahas suatu topik dan pengentasan suatu masalah. Sebelum daripada itu kita lanjut membahas mengenai topik yang akan dibahas. Siapa ketua kelasnya di sini? Boleh bantu pimpin doa? Maka teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada siang ini ada banyak perkara terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih sudah membantu memimpin doa pada hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, masih semangat mengikuti kegiatan layanan? Masih? Ada yang tidak hadir? Ada? Siapa? Sama? Orang tiga ya yang nggak masuk ya? Oke. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini? Oke, jadi tujuan kegiatan bimbingan klasikal hari ini itu adalah agar peserta didik dapat mengenal potensi dirinya, baik itu kelebihan dan kekurangan, dengan penuh rasa syukur, agar kalian dapat melakukan penerimaan terhadap diri sendiri. Sebelum itu kita membahas mengenai konsep diri. Tujuan dari kegiatan layanan ini agar peserta didik dapat mengetahui mengenai konsep diri, tentang penerimaan, kelebihan, kekurangan, secara penuh rasa syukur. Nah, ada yang mengetahui nggak tentang apa itu konsep diri? Ada yang tahu, pernah dengar konsep diri itu seperti apa? Coba kamu, konsep diri itu seperti apa menurut kamu? Konsep diri belum tahu? Ada yang tahu? Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai konsep diri. Konsep diri itu adalah yang pertama membahas mengenai konsep. Konsep artinya gambaran, ide, atau sebuah pemikiran yang ada di dalam diri. Nah, konsep diri itu tersendiri itu adalah sebuah gambaran secara menyeluruh, baik fisik, baik sosial, baik juga psikologis, serta keyakinan yang ada di dalam diri peserta didik. Konsep diri ini bekerja bagaimana cara kalian dapat berinteraksi dan berkembang dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Jadi konsep diri ini dapat berkembang dipengaruhi karena adanya interaksi dengan lingkungan sekitar. Sebelum ke lebih jauh sampai di sini mengenai konsep diri, sudah paham belum konsep diri itu seperti apa? Paham? Apa coba? Menurut kamu konsep diri itu seperti apa? Konsep diri itu cerminan dari diri sendiri. Cerminan mengenai diri sendiri. Bagaimana melihat tentang diri sendiri itu seperti apa? Kalau menurut kamu seperti apa konsep diri itu? Menurut pendapat kamu setelah dari penjelasan mengenai konsep diri itu, mengenal diri. Artinya konsep diri itu dapat mengenal diri lebih lanjut. Misalnya ibu tanya pada teman-teman, kalian sudah mengenal belum diri kalian sendiri seperti apa? Ada yang sudah, ada yang belum mengenal lebih jauh. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai komponen dari konsep diri itu tersendiri, yang mana adanya identitas diri. Identitas itu sama dengan apa? Sama dengan kesadaran diri sendiri. Apakah kalian sudah sadar dengan diri kalian sendiri? Apa yang kalian punya? Sudah sadar? Ada yang sadar, ada yang belum. Soalnya ada gambaran diri.
tentang bagaimana penerimaan diri kalian. Bagaimana sih apa yang Tuhan berikan kepada saya, bagaimana cara saya melakukan penerimaan terhadap diri saya sendiri? Apakah ada yang sudah melakukan hal tersebut? Belum? Selanjutnya itu ada ideal diri, adalah tingkah laku yang sesuai. Selanjutnya ada peran diri, peran kalian di lingkungan masyarakat sekitar itu seperti apa? Boleh ibu tanya kamu? Peran kamu sebagai peserta didik di masyarakat seperti apa? Membantu gotong royong. Itu artinya kalian sudah melakukan penerimaan dan adanya pencapaian dalam diri kalian untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar kalian. Oke, materi selanjutnya itu mengenai konsep diri. Jadi konsep diri itu terbagi menjadi dua, ada konsep diri positif dan juga konsep diri negatif. Oke. Untuk konsep diri positif itu tersendiri terbagi menjadi 5. Dari kelima konsep diri yang di atas, ada nggak yang kalian miliki di dalam diri? Ada? Ada yang memiliki kepercayaan dengan kemampuan? Ada? Percayaan dan kemampuan seperti apa? Berani tampil di depan? Pernah jadi petugas upacara? Pernah. Itu artinya kalian memiliki konsep diri yang positif. Tampil, percaya dengan kemampuan yang kalian miliki. Selanjutnya, merasa setara dengan orang lain. Maksud setara di sini itu bersifat positif. Ketika ada seseorang anak, dia pintar di bidang biologi, fisika, kimia, dia mampu untuk mempelajari semua mata pelajaran tersebut. Tapi di sisi lain, ada seorang anak itu tidak mampu memahami ketiga mata pelajaran tersebut. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menyerah? Apa yang dia lakukan? Belajar. Selain belajar, apa? Bertanya, belajar melalui internet, bertanya kepada guru, bertanya kepada teman yang itu bisa meningkatkan kemampuan kita untuk dapat setara dengan orang lain dalam hal positif. Selanjutnya, menerima pujian tanpa adanya rasa malu. Ketika orang memuji kita dari hal yang positif, terima hal itu. Apa manfaatnya ketika kalian menerima pujian ataupun dukungan dari orang lain? Apa? Semangat, menambah semangat untuk belajar. Selain semangat, percaya diri. Oke. Jadi dengan adanya penerimaan, kita menerima pujian dari teman-teman kita mengenai kita bisa hal ini, bisa mengerjakan ini, artinya kita mendapatkan dukungan dan dorongan positif. Menyadari setiap orang itu punya perasaan dan juga keinginan. Siapa yang di sini tidak mempunyai perasaan? Semuanya memiliki perasaan? Ada yang tidak mempunyai keinginan? Tidak ada? Boleh tahu apa keinginan kamu untuk masa depan? Mencapai cita-cita. Kalau kamu, keinginan kamu di masa depan mau jadi apa? Mau jadi polisi? Misalnya polisi ini, selain polisi mau jadi apa? Tentara? Gak mau polisi. Oke. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai diri kamu menjadi polisi? Apa yang harus kamu lakukan? Apa? Belajar. Mengenali diri kamu lebih dalam. Apa kelebihan dari diri kamu? Kamu pahami. Karena persaingan di depan itu semakin besar, semakin banyak. Hari ini kita mendapatkan ilmu, besok kita mendapatkan ilmu. Mungkin ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk ke depan. Gunanya apa? Siapa yang akan menerima manfaat? Diri sendiri. Ada yang rugi nggak mendapatkan ilmu? Nggak ada kan? Selanjutnya ada konsep diri yang negatif. Konsep diri negatif ini adalah pandangan individu tentang dirinya. Dia tidak mengetahui siapa dirinya sendiri. Kalau ibu tanya, kalian sudah mengenal diri kalian itu seperti apa?
Kelebihan kalian apa? Kekurangan kalian apa? Banyak. Kalian tahu nggak tujuan hidup kalian itu seperti apa? Itu sehingga kalian harus mengetahui hal tersebut agar dampak dari hal yang negatif tersebut tidak akan terus berjalan mempengaruhi diri kalian. Karena hal yang negatif tersebut itu bisa berdampak sangat buruk untuk diri kalian ke depan. Apa konsep diri negatif yang lain? Pandangan tentang dirinya yang tidak stabil. Hal ini karena individu dididik dengan sangat keras. Ada yang bisa menjelaskan kata-kata sangat keras, didikan sangat keras itu seperti apa menurut teman-teman kalian? Dididik secara tegas. Tegas itu seperti apa? Siapa yang menghukum itu? Orang tua. Ada yang tidak pernah dihukum oleh orang tua? Bagaimana cara kalian dapat mengontrol diri kalian ketika kalian mendapatkan didikan yang menurut kalian itu keras dari orang tua kalian? Kalian dapat memfilter hal tersebut. Kalian dapat memilih, oh orang tua saya melakukan hal seperti ini itu supaya dapat bermanfaat buat saya ke depan. Orang tua mendidik seperti itu bukan tanpa sebab. Ada alasan di balik itu. Ketika orang melakukan sebuah didikan kepada diri kita, manfaatnya siapa yang menerima? Diri sendiri kan? Diri kita sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mau ice breaking? Boleh? Kita jelaskan dulu sedikit kali ini itu mengenai fokus pembicara. Ada yang sudah pernah mendengar? Belum. Ibu jelaskan dulu. Fokus pembicara itu, ibu memberikan contoh. Ibu, ini yang keberapa? 1. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika ibu menjelaskan, bilang nih, ibu bilang angka 3, angka 4, 8, 9, 6, 7, 1, artinya tidak fokus. Antara yang kanan, yang kiri tidak seimbang. Boleh kita praktekkan? Boleh? Kesepakatan bersama. Ketika ada yang mendapatkan kesalahan, apa? Harus melakukan apa? Hukumannya seperti anak ini kesepakatannya. Kalian harus bisa menjelaskan tentang diri kalian itu seperti apa. Jelaskan seperti ini. Saya adalah seorang guru. Saya mengajar bimbingan klasikal di kelas 10. Saya bercita-cita menjadi seorang guru yang profesional. Jelaskan, kalian mau seperti apa? Kalian apa? Kelebihan yang kalian miliki itu apa? Bisa? Bisa fokus? Bisa dimulai? Coba tangannya seperti ini. Ini berlaku jujur ya. Bisa menanamkan sifat jujur? Bisa? Gue mulai ya. 3, 4, 8, 9. 9 seperti ini. 8, 6, 7, 10. Oke, ada yang salah? Sampai sejauh ini? Ada yang salah nggak? Tidak ada yang salah?
merasa salah? Belum ada sejauh ini yang salah? Boleh fokus lagi, tangannya 10. 4 5 7 9 8 2 1 0. Ada yang masih sampai sini salah? Tidak ada? Semuanya fokus? Fokus? Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Konsep diri itu bukan bawaan dari lahir, tetapi dia berkembang melalui interaksi di sekitar kalian. Ketika kalian masih kecil, apakah kalian sudah mengenal lingkungan sekitar kalian seperti apa? Belum kan? Apa yang kalian lakukan? Bermain. Kemudian apa? Kelas. Apa? Tidur. Apa lagi? Interaksi yang terjadi untuk dapat meningkatkan konsep diri dari diri kalian. Jadi konsep diri itu berasal dari dipengaruhi oleh faktor di lingkungan kalian, di lingkungan sekitar kalian. Karena hal tersebut dapat berpengaruh. Selanjutnya manusia mengenal lingkungan kehidupannya. Sudah ada yang mengenal lingkungan sekitar kalian seperti apa? Teman-teman, keluarga, kerabat, sudah mengenal semuanya? Apa hal tersebut mempengaruhi diri kalian? Iya. Selanjutnya, pengalaman hidup akan menentukan dirinya dari berbagai faktor. Artinya, dari banyaknya individu, lingkungan, interaksi yang ada di sekitar kalian itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan, terhadap peningkatan kompetensi, terhadap kalian mengenali diri kalian sendiri. Selanjutnya, proses dari pembentukan diri itu seperti apa? Terbentuk melalui belajar. Ada yang sini yang tidak belajar tapi sudah mengetahui dirinya itu seperti apa? Semua itu melalui proses belajar. Apakah kamu sudah mengenal diri kamu seperti apa? Sudah. Kamu sudah mengenal diri kamu seperti apa? Belum. Artinya, tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya sudah mengenal diri saya sendiri atau belum? Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh yang diberikan oleh orang sekitar, orang tua, itu dapat mempengaruhi dari proses pembentukan diri kalian. Ketika lingkungan kalian positif, hal tersebut dapat berdampak positif untuk diri kalian sendiri. Ketika lingkungan kalian tidak positif atau negatif, kalian dapat memfilter. Kalian dapat memilih, hal ini baik untuk saya, hal ini sangat bermanfaat buat saya. Ketika hal tersebut tidak bermanfaat dan tidak baik, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan ketika lingkungan itu tidak baik? Tinggalkan, hindari. Tuh. Selanjutnya, respon orang tua dan lingkungan membentuk penilaian anak. Anak menilai diri dari pengalaman lingkungan. Artinya kita sendiri bisa menilai saya itu seperti apa kelebihan saya, apa kekurangan saya yang dimiliki diri sendiri. Selanjutnya itu kita menonton video. Buat kelompok itu 4 orang. Jadi yang depan itu bisa langsung balik ke belakang, yang depan balik ke belakang seperti itu. Yang 3 itu tetap 3. Yang ini bisa nanti yang satunya ke depan, yang satunya ke belakang. Paham? Oke, silakan bentuk kelompoknya. Oke, sudah membentuk kelompoknya. Di video ini nanti akan dijelaskan mengenai konsep ini. Jadi, tugas kelompok adalah apa yang kalian dapat dari video yang kalian tonton ini.
a story of how strange his life and his changes that happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. They were given sunlight all sparkling and clean, such a source of great pride that it caused him to pray. Pahami maksud dari videonya. And he prayed out the night Nanti dengan steps. teman-teman. They would dance for his neighbors across the way. And once later they found his dancing and dancing would also join in the play. Then one day, not a mountain up the slope, came a great American jackal. This sage of the sage, this fair-haired folk, was involved to check out the land. Hey kid, I used to be some all covered with blood and cans and stuff and show off and stuff. Then they rolled me away in a manner quite rough and sheared me and dumped me back again in the buff. And that's not enough. Now my friends all laugh at me, but they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink cake in your thing. Doesn't matter what color. Black is no. Be pink, purple, or any trouble. Now, sometimes you're up, and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place, and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar and just get a leg up and this other one down, and you're fine and you're up in what's called the mountain. Round and round, and you're up right next to the sky. And you can do it if you give it a try. First you leg up, slap around. So every year, along about May, they'd load him up when they'd haul away, and they'd shake him down, all neck and bare. He would live, he didn't care. He just bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackals around. Oke, jadi dari video yang sudah kalian tonton tadi, silakan diskusi bersama teman-teman apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Itu bisa dituangkan untuk kasih waktu 5 menit untuk kalian bisa menulis hal tersebut. Nanti bertunjuk siapa yang akan menjelaskan hal tersebut. Pendapat kalian mengenai video itu seperti apa?
lupa perkenalan dulu, lanjut penjelasan yang kalian dapat dari materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan pesan yang kami dapat dari menuntut ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anwar Atafi. Saya Rizky Putra. Pesan yang dapat yang dari diri tersebut adalah kita harus tetap percaya diri dengan diri sendiri walaupun diri gagal, karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kita harus menerima kekurangan itu dan tidak menunjukkan apa kata lain. Ya, dan kemarin tiga ada penambahan mengenai video itu. Dan intinya apa yang bisa kalian ambil? Jadi intinya itu kita itu harus tetap percaya diri dengan diri sendiri karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Walaupun misalnya ada orang yang bisa mencemooh kekurangan kita harus terima apa adanya karena itu memang adalah kekurangan kita. Jadi kita harus membuat kekurangan itu jadi satu kelebihan. Jadi kalau satu silakan duduk, terima kasih. Selanjutnya, lagi yang mau kasih? Silakan. Apa yang kalian dapat setelah menonton video tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkembangkan kesimpulan kami dari video tersebut. Nama saya Muhammad Askalino. Nama saya Olesi Ramadhan. Saya Muhammad Askalino. Saya Masih. Dari video tersebut tentang percaya diri dari apapun yang kita miliki, jadi tentang kita sendiri dan menghiraukan kata-kata orang lain agar kita tidak menarik diri kita sendiri ke bawah. Ada tambahan? Tiganya? Tidak ada. Ini tidak ada. Jadi inti dari yang kalian tulis itu yang kalian ambil. Percaya diri. Kita harus percaya diri dan bersyukur. Kita sudah membuat. Oke, ada yang mau presentasi? Pak, silakan. Silakan yang mau presentasi ke depan. Bapak, silakan ke depan. Apa yang kalian dapat kalau menonton video itu? Percaya diri, menerima kekurangan diri, syukur, apa lagi? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang perkenalkan saya Muhammad Filadela. Nama saya Ahmad Wajahman. Nama saya Syakira Zarfaya. Silakan dari kelompok Saya dari kesimpulan video itu dari bahwa kita harus selalu percaya diri dengan apa yang kita miliki, jangan mendengarkan perkataan buruk dari orang lain. Pentingnya untuk menjadi diri sendiri dan melakukan apapun. Intinya harus percaya diri. Ya, percaya diri. Dan Oke, terima kasih. Intinya dari beberapa teman-teman yang sudah presentasi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus percaya diri, harus bersyukur, harus dapat menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Maka dari itu
kalian. Jelaskan kekurangan kalian apa, kelebihan kalian apa. Ini yang kita lakukan. Sampai 13.30 sudah selesai ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Nanti kalau sudah masing-masing barisan itu perwakilan satu. dalam bermain bulu tangkis serta suka mendengarkan cerita orang lain. Kekurangan saya adalah tidak bisa berenang serta pelupa. Walaupun saya memiliki kekurangan, saya tidak akan menganggapnya sebagai masalah. Karena jika ada kekurangan yang saya miliki, masih banyak kelebihan yang bisa saya asah. Dan juga saya memiliki cita-cita yang harus dari seorang dokter dan menjadi atlet badminton. Intinya dia sudah mengenali diri dia dari apa, kekurangan dia apa, dan kelebihan dia juga apa. Tangan dia. Selanjutnya bagian ini. Siapa yang mau cerita?
sendiri. Ya. Kemudian ada banyak. Silakan. Sendiri bisa. Ya. Bapak jelaskan aja apa. Silakan. Sendiri. Saya adalah pelajar di SMA dan saya berada di lantai 4. Saya merupakan pelajar Jadi kekurangan dan kelebihan masing-masing individu itu ada. Sudah menyelesaikan semua tugasnya. Artinya kalian sudah mengetahui masing-masing diri kalian itu memiliki kelebihan apa, kekurangan apa, tujuannya apa, agar kalian dapat lebih jauh mengenal tentang diri kalian sendiri. Selanjutnya dari penjelasan mengenai materi konsep diri, kemudian kalian diskusikan video ini, dan juga terakhir kalian menjelaskan mengenai saya adalah seperti apa. Ada yang mau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Seperti apa? Mengenai konsep diri. Apa konsep diri tadi? Gambaran tentang mengenal diri sendiri. Video ini tadi percaya diri. Saya akan kemampuan diri sendiri, tidak malu. Kemudian hasil analisis yang kalian lakukan tadi, kalian sudah mengenal diri kalian itu seperti apa, kelebihan kalian apa. Ada yang mau memberikan kesimpulan hasil pembelajaran hari ini? Boleh, kamu memberikan kesimpulan? Kamu, ya. Silakan. Kesimpulan dari seluruh kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Ya, Ya. manfaat yang kamu dapatkan dari kegiatan bimbingan kali ini. Kita lebih mengenali diri. Kemudian, Kita dari apa yang sudah kita lakukan, kita mengenali diri, kita juga dapat mengembangkan apa kekurangan kita. kemudian, kemudian, Kekurangan dari kita. ya. Terus, sekali lagi, belajar cepat. Apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Mengenai konsep diri. Besar-besar suaranya. Kesimpulannya adalah kita harus mengenali diri kita sendiri. Konsep diri kita itu bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri sehingga kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan kita dan mengembangkan kelebihan dan kekurangan itu. Artinya mengetahui diri sendiri, mengembangkan potensi apa yang ada di diri sendiri. Kalau dari perempuan, siapa yang mau memberikan hasil kesimpulan? Boleh yang ujung? Iya. Kesimpulan dari hari ini. Besar-besar suaranya. Dari adanya faktor yang mendukung dari proses terbentuknya internal dan juga eksternal dari dalam diri dan juga lingkungan sosial kalian, itu yang membentuk konsep diri kalian menjadi lebih positif. Selanjutnya silakan jangan lupa yang peserta di sini.
Jadi dari konsep diri itu tersendiri kita dapat memahami lebih dalam mengenai diri saya itu seperti apa, kekurangan yang saya miliki apa, kelebihan yang saya miliki apa, sehingga hal tersebut dapat menunjang dari potensi yang kalian miliki dalam diri untuk dapat dikembangkan.